Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan Tonghua dari Isi Tuzun. Untuk hari Rabu, ia adalah hari yang begitu renggang untuklah Mimin sendiri ya, sebab hanya ada satu Tonghua saja. Dan yang bertanya-tanya, mengapa Mimin tidak lagi melanjutkan Tonghua dari Throne of Steel? Sebetulnya Mimin inginlah melanjutkannya, tetapi kalau untuk hari Rabu di malam harinya, Mimin ada kerjaan yang haruslah diselesaikan ya. Ya intinya Mimin ambil kerja sampingan di luar, dan itu adalah hari Rabu, jadi semuanya bentrok. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah berada di hutan, Lin Yun mencoba untuklah mencari beberapa binatang agarlah dia bisa mengambil inti jiwanya ya. Untuk beberapa monster telah berhasil untuklah dihabisi dan dia tidak sengaja bertemu dengan tingkat Suanji level 6. Namun untuk kawanan para monster serigala sudahlah tidak mungkin bisa mengalahkan Lin Yun dikarenakan untuk sekarang saja dia bisa mengalahkan Suanji tingkat 7 dengan hanya satu serangan saja. Apalagi tingkat 6 paling disentil doang sama dia. Dan untuk ketua dari serigala satu ini yang melihat kemampuan dari Lin Yun, dia pun memutuskan untuklah melarikan diri. Dan Lin Yun sama sekali tidaklah mengejarnya. Karena dia juga tidak membutuhkan monster yang berada di tingkat ke-6. Sebab yang dia butuhkan adalah Raja Binatang tingkat 9 alam Suanji. Sehingga dia pun langsunglah berpindah tempat dengan berharap ia mendapati monster level 9. Selama di dalam perjalanan, Lin Yun langsunglah teralihkan pandangannya oleh salah satu buah awan api. Serta untuk aromanya memiliki aura yang begitu sangatlah kuat. Hal ini membuat dia menjadi begitu penasaran mengapa bisa untuk buah awan api berada di sini. Walaupun buah awan api ini belum matang sama sekali, tetapi itu adalah bahan berharga untuklah membuat senjata api. Dia pun langsung berpikir jika buah awan api ini digabungkan dengan bendera perang api merahnya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Hal inilah yang membuat dia memiliki ide begitu menarik, yaitu mengambilnya. Tetapi secara tiba-tiba keluarlah api yang begitu besar dari sebuah goa, yang dimana api tersebut berasal dari harimau api merah. Dan kebetulan dia ini berada di Raja Binatang level 9. Sayangnya masalahnya kembalilah bertambah. Untuk si harimau api ini tiba-tiba memakan buah awan api tersebut, sehingga kekuatannya pun langsunglah meningkat dan kini dia berada di Raja tingkat misterius level 9. Gila, naiknya satu rana coy. Sehingga persembunyian dari Lin Yun langsunglah diketahui olehnya dan dia pun langsunglah diserang. Beruntungnya Lin Yun langsunglah menghindar. Tidak sampai di situ juga, Lin Yun sedikitlah ketar-ketir dikarenakan untuk lawannya jauh lebih tinggi daripadanya. Namun dia percaya kalau dia bisa untuklah menghadapinya. Dan kebetulan dia akanlah mencoba beberapa kemampuan terbarunya setelah kemampuan dia latih sebelum-sebelumnya. Sehingga pertarungan langsunglah dimulai. Pada awalnya, Lin Yun begitu sangatlah kesulitan untuk menghadapinya, dikarenakan untuk tubuhnya yang begitu sangatlah tebal, serta harimau ini terus-terusan menerjangnya. Namun ya, Lin Yun adalah pria yang pantang menyerah, dan dia langsunglah mengeluarkan segel penakluk iblis, serta langsunglah menerjangnya, yang membuat tubuh dari harimau api langsunglah ditebas berkali-kali. Walaupun tubuhnya begitu sangatlah keras, Lin Yun terus-terusan menerjangnya yang membuat si harimau api cukuplah begitu kesulitan menghadapinya guys. Karena ya siapa yang keras kepala maka dia akan menang dalam pertarungan ini. Dan ketika mendapati peluang, Lin Yun pun langsunglah menerjang dari depan dengan berniat untuklah menebas kepalanya.
Akan tetapi, tubuhnya memang sangatlah keras yang membuat dia menjadi begitu sangatlah kesal. Namun, keras kepala dari Lin Yun membuahkan hasil. Dia berhasil untuklah menghancurkan pertahanan dari harimau api dan pedangnya berhasil untuklah menembus kepala dari harimau api. Akan tetapi, itu bukanlah menembus, melainkan pedang milik dari Lin Yun telah berhasil digigit olehnya. Waduh, padahal terlihatnya ditebas ya. Sehingga untuk pedang dari segel penaklukan iblisnya langsunglah dihancurkan. Dan kini giliran dari harimau api lah yang menyerangnya dengan mengeluarkan bayangan apinya, yang dimana bayangan apinya ini benar-benar begitu sangatlah menjengkelkan, sebab ya bayangannya bisa berubah menjadi api, bisa berubah menjadi harimau juga. Hal ini membuat Lin Yun yang sedang melakukan bentrokan kekuatan dikelilingi oleh api yang begitu sangatlah panas, sehingga pertahanan kuali naga siang haruslah hancur dan dia juga terpental. Namun, Lin Yun masihlah mempunyai beberapa kemampuan, yaitu 3 setempel disatukan menjadi satu. Akan tetapi, dia cukuplah kesulitan untuk menggabungkannya, karena emang awalnya Lin Yun masihlah belum berhasil menguasainya ya. Sehingga untuk si harimau api, dia pun mencoba untuklah menerjangnya. Dan dar, bentrokan kekuatan pun langsunglah terjadi yang membuat mereka berdua terpental bersama-sama. Lalu Lin Yun kembali bangkit. Dia tidak terima kalau dirinya ini haruslah gagal untuk menyatukan 3 setempel tersebut. Sehingga dia pun menggunakan kekuatan niat pedangnya yang berada di dahinya langsunglah menyala. Dan dia pun langsunglah menggabungkan 3 setempel menjadi satu, serta juga menggabungkan niat pedangnya. Sehingga keluarlah pedang yang begitu lebih kuat dan diselimuti oleh alam pedang miliknya. Dia menjadi begitu sangatlah senang, akhirnya dia telah berhasil untuklah menguasainya. Dan dia pun menyebutnya sebagai pedang penakluk iblis. Begitu juga dengan si harimau api, dia langsunglah mencoba meladeninya. Dirinya langsunglah berubah wujud menjadi besar. Tanpa babi bu, mereka berdua langsunglah melakukan bentrokan kekuatan. Duar. Akan tetapi, untuk saat ini, harimau api bukanlah tandingannya lagi. Sehingga tubuh harimau api langsunglah tertebas dan kemenangan dapatlah dipegang oleh Lin Yun. Akan tetapi ya, dia juga sangatlah kelelahan sehingga dia juga tumbang. Waduh. Setidaknya dia sudah merasa begitu sangatlah senang sebab dia telah menguasai kemampuan terbarunya. Sementara itu untuk tetua Lo Feng, dia sedanglah menemui tetua Mei atau pelindung Mei. Belum aja tetua Lo Feng ingin melaporkan, ternyata untuk tetua Mei telah mengetahui kedatangannya. Namun sebelum itu, dia tidak mau membahas semua masalah ini. Yang inginlah dia bahas yaitu area rahasia Lotus Iblis sudah seharusnya dibuka. Dan dia ingin meminta tetua Lo Feng membawa Lin Yun pergi untuk ke sana dan mendapati keberuntungan yang lebih baik lagi. Untuk tetua Lo Feng sudahlah berpikir seperti itu. Dan mereka sudahlah menetapkan daftar-daftar murid yang akanlah berpartisipasi dalam pelatihan rahasia Lotus Iblis. Tetapi ada sebuah peraturan dari sekte mereka yang dimana kalau Lin Yun tidak diperbolehkan untuklah masuk. Sebab untuk pelatihan dari rahasia Lotus Iblis ini hanyalah murid inti saja, bukan murid luar seperti Lin Yun. Tetapi pelindung Mei tetaplah kekeh kalau dia haruslah bisa memasukkan Lin Yun ke dalam daftar tersebut. Terlebih juga untuk orang-orang yang bisa masuk atau mengikuti pelatihan tersebut, paling banter-banternya atau paling minimalnya yaitu berada tingkat alam Suanji. Sedangkan ya untuk Lin Yun sendiri baru saja berada di tingkat 7 alam misterius. Jadi masih sangatlah lama untuklah mencapai itu semua. Jadi dia juga khawatir jika Lin Yun masuk, takutnya itu akan membahayakan nyawanya. Namun tetua Mei tidaklah begitu mempermasalahkannya, sebab dia sangatlah percaya kepada Lin Yun. Walaupun dirinya ini masihlah berada di bawah mereka semua,
dia haruslah ingat kalau Lin Yun telah mempelajari ilmu pedang Suyu. Terlebih juga dia telah berhasil untuklah menguasainya. Dan apakah tetua Lo Feng mengingat kalau orang yang telah berhasil untuk menguasai ilmu pedang Suyu, artinya dia telah memahami sebuah kemampuan berpedang. Jadi selangkah demi selangkah, dia akanlah lebih kuat daripada yang lain, walaupun rananya ini bisa dikatakan jauh lebih buruk daripada mereka semua. Tidak sampai di situ juga, dia haruslah mengingat kalau selama ini Lin Yun selalu memberikan kejutan kepada mereka. Jadi dia tidak perlu untuklah ragu memasukkan Lin Yun ke dalam daftar. Dia yakin di rahasia Lotus Iblis, para iblis yang begitu sombong pasti akanlah dikejutkan dengan kemampuan dari Lin Yun, apalagi untuk rananya masihlah di bawah. Pasti ini semua membuat para iblis menjadi begitu ketar-ketir. Jadi ya, dia tetap meminta kepada tetua Lo Feng, masukkanlah Lin Yun ke dalam daftar memasuki rahasia Lotus Iblis. Karena kesempatan dari rahasia Lotus Iblis itu sangatlah banyak. Dengan bakat bela diri milik Lin Yun, sudah dipastikan dia akanlah mendapati keuntungan, serta juga akanlah membantu dia meningkatkan kultivasinya. Terlebih juga, sampai saat ini saja belum ada yang berhasil memasuki area rahasia dari Lotus Iblis tersebut. Sebab di dalam ruangan tersebut ada sebuah warisan senior yang belumlah diambil siapapun. Intinya belum ada yang mendapatinya ya. Mendengar itu, tetua Lo Feng langsunglah mengetahui apa yang dimaksud dari warisan tersebut adalah istana teratai hitam. Namun ya tetap saja tetua Lo Feng merasa begitu khawatir sebab untuk memasuki rahasia Lotus Iblis bukan sekte mereka saja, tetapi berbagai sekte juga akan mengikutinya. Terlebih juga, Lin Yun telah mempunyai masalah yang begitu sangatlah banyak, seperti sekte Hunyuan, Pangeran Qin Yun, dan juga sekte Xuantian sedanglah mencari keberadaannya. Ya sudah pasti, jika dia memasuki rahasia Lotus Iblis, mereka pasti tidak akanlah melepaskan kesempatan ini untuk menghabisi nyawa dari Lin Yun. Lantas, tetua Mei langsunglah menyatakan siapapun yang mencoba untuklah menyakiti Lin Yun, maka sekte Pavilion Pedang Ling Xiao akanlah turun tangan untuk membantunya. Mendengar itu, tetua Lo Feng rasa kekhawatirannya langsunglah reda, sebab ya untuk tetua Mei sudahlah bergerak ataupun menyatakan dia akanlah melindunginya jika Lin Yun terjadi apa-apa. Sehingga tetua Lo Feng langsunglah menerima permintaan tersebut dan dia langsunglah pergi dari sana. Setelah kepergiannya, tetua Mei hanya berkata, sebentar lagi Pavilion Pedang akan mengalami kekacauan. Dia meminta kepada Lin Yun tumbuhlah secepat mungkin agarlah dia bisa mengatasi semua masalah ini. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Sabtu minggu ini ya. Untuk hari Rabu ini, ya Mimin gabungkan 2 episode menjadi 1 video. Di akhir-akhir scene, kita sebut saja sebagai menyatakan peperangan ya. Dan Pavilion Pedang Ling Xiao akanlah berjuang sekeras mungkin untuklah melindungi sosok dari Lin Yun. Dan jika nantinya benar-benar terjadi sebuah peperangan, maka Lin Yun lah yang harus bertanggung jawab ya guys. Karena semua ini demi untuklah Lin Yun. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.